Film dimulai di mana tentara bayaran Eropa khususnya Irlandia melakukan perjalanan ke Cina untuk mencari bubuk hitam atau lebih dikenal bubuk mesiu. Saat itu mereka dikejar oleh tentara bayaran yang lain sehingga mereka terpaksa melepas kuda mereka yang lain agar terbebas dari kejaran tentara bayaran yang lain. Setelah terbebas pameran utama kita, William dan temannya Tovar beristirahat seraya membakar api unggun. Tiba-tiba mereka diserang oleh makhluk yang tidak dikenal. Teman mereka yang lain meninggal di mangsa makhluk tersebut. Ketika makhluk tersebut hendak menyerang mereka, William dan Tovar memutuskan lengan makhluk tersebut. Ketika mengetahui lengan yang putus tersebut bukan manusia, mereka langsung pergi dari daerah tersebut. Keesokan harinya William dan Tovar melanjutkan perjalanan hingga mereka sampai di suatu negara dan mereka dikepung oleh banyak pasukan hingga tidak bisa melawan. Negara tersebut diperintah oleh Kaisar Renzong dari dinasti Song. Setelah mereka ditangkap, negara yang dikeliling tembok raksasa. Mereka menunjukkan tangan makhluk yang mereka potong. Sehingga membuat para prajurit China tersebut terkejut. Dalam kepercayaan China, Tao Tei adalah binatang buas mitos yang berasal dari perut neraka. Yang diyakini orang Cina dikirim untuk menjaga keserakahan mereka tetap terkendali. Tiba-tiba ada laporan kalau mereka diserang oleh Tao Tei. Harusnya serangan itu 9 hari lagi. Mereka pun bersiap-siap untuk menghadangnya. Sementara mereka bersiap untuk melawan, William dan Trevor dikurung di penjara. Pasukan China ini membuat William takjub. Baik perempuan atau laki-laki tak kenal takut mati. Ketika menunggu musuh, pasukan wanita tersebut mempersenjatai diri mereka dengan 2 tombak. Genderang perang pun dibunyikan menandakan makhluk mitos tersebut telah terlihat. Mereka mulai menghujani dengan bola api raksasa serta panah sehingga membuat banyak sekali Tao Tei yang terbunuh. Melihat ribuan bahkan puluhan ribu makhluk ini, para tentara China tidak gentar sedikit pun. Ketika Tao Tei mendekati tembok, maka prajurit wanita yang akan melompat dengan tali untuk membunuh mereka. Sudah puluhan prajurit wanita tersebut yang mati dimakan makhluk tersebut. Ternyata puluhan ribu Tao Tei ini dipimpin oleh seekor ratu yang memberi komando. Ratu tersebut dikelilingi oleh pasukan yang kebal terhadap bola api sehingga susah sekali untuk dibunuh. Setelah sang ratu memberi komando, para Tao Tei tersebut mulai memanjat tembok raksasa tersebut, sehingga menewaskan banyak prajurit China. William yang terikat pun tidak bisa apa-apa. Untung saja ada yang melepas ikatannya. William pun berhasil membunuh makhluk tersebut. Melihat banyak Tao Tei yang mati, sang ratu pun memberi komando untuk mundur. Ternyata makhluk itu lebih cerdas dari serangan 60 tahun yang lalu. Setelah membantu dalam perang tersebut, William dan Tovar mulai diterima di barak pasukan China. Mereka disambut dengan baik. William pun memamerkan kemampuan memanahnya sehingga membuat takjub orang lain. Setelah beberapa hari di barak militer, William menemukan bubuk mesiu yang selama ini mereka cari. William, Trevor, dan Marcus berencana untuk mencuri bubuk mesiu tersebut dan melarikan diri. Tiba-tiba di malam harinya Tao Tei menyerang tanpa mereka ketahui. Makhluk ini sungguh pintar, sehingga menyebabkan komandan mereka meninggal. Mereka berencana menangkap hidup-hidup Tao Tei untuk meneliti kelemahannya. Trevor dan Marcus berencana untuk mencuri bubuk mesiu, tapi William tidak tega karena saat ini mereka sedang diserang oleh Tao Tei. Di saat kritis, William datang membantu untuk menangkap Tao Tei.
William pun turun untuk membantu membunuh Tao Tei. Di saat William dalam bahaya, pasukan China menembakkan bubuk mesiu untuk menyelamatkan William. William pun selamat dari maut. Setelah menangkap Tao Tei hidup-hidup, mereka menemukan kelemahan bahwa Tao Tei takut pada batu hitam yang ditemukan William. Sang kaisar pun memerintahkan untuk mengirim Tao Tei yang hidup itu. Tapi ditolak oleh penasehat Wang dengan alasan mau meneliti. Mereka pun tidak berdaya menolak perintah kaisar. Keesokan harinya mereka menemukan bahwa Tao Tei tersebut sudah menerobos tembok dengan menggali terowongan di bawah tembok. Ternyata tujuannya adalah ibu kota kekaisaran di mana Tao Tei yang ditangkap hidup-hidup berada. Para pasukan China tersebut segera menuju ibu kota dengan menggunakan balon udara yang belum sempurna, sehingga membuat banyak pasukan yang mati jatuh dari ketinggian. Setibanya di ibu kota, mereka dikejutkan melihat puluhan ribu Tao Tei berkeliaran di sekitar istana. Mereka pun berusaha membunuh melalui udara. Di saat kritis, William datang membantu prajurit wanita yang hampir diterkam Tao Tei. Di udara mereka melihat sang ratu Tao Tei dikelilingi pasukan yang perkasa. Mereka berencana menjebak sang ratu dengan memberi umpan Tao Tei yang tertangkap dengan menempelkan bubuk mesiu. Saat Tao Tei tersebut masuk pada kawanan ratu, William pun menembak panah apinya agar mesiu tersebut meledak, tapi dihalangi oleh para ajudan ratu. Posisi William pun ketahuan sehingga ribuan Tao Tei memburu mereka. Mereka pun berlari menuju ujung terbatas pagoda agar bisa membidik sang ratu segan lebih baik. Di saat para Tao Tei tersebut hendak menerkam mereka, William dan prajurit wanita tersebut melompat menggunakan tali seraya menembakkan bubuk mesiu. Tahu akan dihalangi para ajudan ratu, William melempar batu meteor kelemahan Tao Tei, sehingga tembakan panah mesiu tepat sasaran dan meledakkan sang ratu beserta ajudannya. Seketika dengan kematian sang ratu, para Tao Tei tersebut langsung tidak bisa bergerak. Cerita diakhiri dengan William mengucapkan selamat tinggal pada prajurit wanita tersebut dan meninggalkan China.